Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman Universitas Pancasila ya, mata kuliah wajib umum Pendidikan Agama Islam kelas P14. Kita kali ini akan mempelajari mengenai Islam dan sumber ajarannya ya. Sebagaimana kita ketahui ya, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya ya, yang mana sering dikatakan sebagai ad-dinul Islam ya, yaitu din itu adalah simpul atau ikatan ya, simpul atau ikatan. Sedangkan Islam itu sendiri berarti adalah keselamatan ya. Kata selamat itu sendiri merupakan kata yang berasal dari Islam ya. Islam juga berarti sebuah arti yang diartikan sebagai anak tangga atau artinya naik ya. Artinya peningkatan ya. Nah, Islam itu diartikan juga ketika kita ada peningkatan dalam hal kualitas keimanan ya dan kualitas pribadi, nah itu merupakan Islam. Ada seorang yang mengartikan Islam itu ya adalah kalau ingin selamat lakukan ajaran Muhammad SAW ya. Nah ini cuma singkatan saja ya, bukan arti yang sesungguhnya ya. Nah itu adalah pengertian dari Islam ya. Nah para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan anak keturunannya agar tetap memeluk agama Islam. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, di dalam ayat ini adalah ayat yang merupakan sering sekali diulang-ulang ya, wasiat para nabi dan rasul kepada para anak-anaknya, yaitu mereka harus tetap teguh dalam keadaan beragama Islam. Nah, adapun perbedaan antara nabi-nabi ya, perbedaan antara nabi-nabi itu bukanlah perbedaan dalam hal mentauhidkan atau hal membawa agama Islam, melainkan perbedaan itu hanyalah pada sisi syariat atau tata cara beribadahnya saja ya. Dalam kitab Sirah Dr. Ramadan Al-Buti dikatakan bahwa yang ada adalah syariat-syariat langit ya, bukan agama-agama langit. Kalau agama langit artinya ada agama lain selain Islam ya, yang juga berasal dari langit. Artinya maksud dari langit itu adalah dari Tuhan ya. Nah, yang ada adalah syariat-syariat langit ya, yaitu tata caranya ya, perbedaan dalam hal tata caranya saja. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi ya, yang mana juga mengemban agama Islam ya, sebagaimana nabi-nabi lainnya, memiliki tata cara atau syariat ya, sholat yang berbeda ya dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam sholat dalam keadaan berdiri ya, hanya berdiri ya. Nah ini ada riwayatnya, ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sedang sholat, beliau ditopang oleh tongkat beliau ya, karena memang pada saat itu usia Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menginjak usia yang cukup tua ya, sehingga beliau tidak kuat mungkin ya menurut
pendapat pribadi saya mungkin beliau belum tidak begitu kuat, sudah mulai tidak kuat ya, sehingga beliau ditopang oleh tongkat. Nah, suatu ketika sebelum sholat ya, Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh para bala tentaranya yang terdiri dari seluruh makhluk-makhluk ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu, bahkan jin setan pun tunduk dalam kendali Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam setelah menyuruh para bala tentaranya, Nabi Sulaiman alaihissalam sholat. Nah, melihat Nabi Sulaiman alaihissalam sholat, bala tentara Nabi Sulaiman terus bekerja ya, terus bekerja, dan mereka taat pada Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun dalam ditinggal sholat ya. Ternyata qadarullah ya, Nabi Sulaiman alaihissalam nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat, yaitu dalam keadaan sholatnya berdiri yang ditopang oleh tongkat beliau ya. Nah, ketika itu tidak ada satu makhluk pun yang menyadari ya, bahkan jin setan sekalipun tidak menyadari kalau Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat ya. Karena ketika itu beliau wafat dalam keadaan sholat, yang mana sholat beliau itu dalam keadaan berdiri ya. Sampai akhirnya rayap ya, binatang rayap ya teman-teman ya. Rayap itu adalah hewan buta ya, yang tidak memiliki mata. Akan tetapi ternyata rayap inilah hewan yang pertama kali menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Sehingga rayap pun menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman ya alaihissalam, sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh ya dari tongkatnya ya. Dan ketika itulah seluruh bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat ya, sehingga berhentilah mereka bekerja. Seandainya ya, rayap tidak menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dalam keadaan sholat dan tidak ada yang mengetahuinya dalam keadaan berdiri sampai hari akhir ya, sampai yaumil akhir, pastilah itu bala tentaranya akan terus bekerja ya, akan terus bekerja. Nah itu ya gambaran sholat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah sedangkan kita jalan Nabi Muhammad SAW, sholatnya bukan hanya berdiri ya, tapi juga ada ruku ya, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud ya, dan tasyahud akhir ya. Nah itu semua adalah rangkaian yang sempurna ya, rangkaian yang sempurna. Itulah ya. Jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ya. Semua ya dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam. Sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Yang artinya ya, Alif lam mim hanya Allah saja mengetahui ya. Ini adalah kitab ya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa ya, yang tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah kitab yang sempurna ya, untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu di dalam surat Al-Baqarah 23 sampai 24 pun dinyatakan bahwa yang artinya seandainya kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW ya, maka datangkanlah satu ayat saja. Ya, datangkanlah satu ayat saja yang semisal seperti Al-Qur'an itu ya. Seperti Al-Quran itu. Dan tidaklah kalian akan sanggup walaupun kalian, dan ajaklah seluruh makhluk ya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya, untuk bersatu padu untuk membuat satu ayat saja dalam Al-Quran. Niscaya kalian tidak akan pernah mampu karena memang kalian tidak akan pernah mampu ya. Nah ini ya, pertama Al-Quran ya. Al-Quran sendiri sudah menjamin ya bahwa Al-Quran adalah kitab ya, sumber ajaran ya, yang menjadi pedoman hidup umat Islam ya.
Yaitu pertama-tama dalam Quran surat Al-Baqarah ya tadi yang dibacakan tadi menyatakan bahwa dia adalah Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna ya. Tidak ada buku ya, tidak ada kitab yang menyatakan bahwa dirinya sempurna di awal kecuali Al-Quran ya. Buku manapun ya, buku apapun itu, walaupun penulisnya mungkin sudah profesor doktor sekalipun, ketika di awal ya di kata pengantarnya pasti akan mengatakan tiada gading yang tak retak atau mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya ya. Tetapi Al-Quran tidak menyatakan seperti itu ya. Al-Quran langsung menyatakan bahwa dia adalah kitab yang sempurna, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya ya. Hudalil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 7 ya menyatakan bahwa Al-Quran itu memiliki dua sifat ya, dua ayat ya, dua kelompok ayat yang digolongkan muhkamat dan mutasyabihat ya. Nah, adapun ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas ya. Muhkamat adalah ayat yang jelas. Artinya jelas sudah tidak perlu ditafsirkan lagi ya. Ayat muhkamat ya. Contohnya ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat mengenai hukum-hukum di dunia ya. Mengenai hukum-hukum di dunia yaitu adalah ayat muhkamat. Lalu ayat mutasyabihat adalah ayat yang perlu penafsiran dan bahkan terkadang penafsirannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu ya. Contoh tadi alif lam mim ya. Alif lam ra ya. Yasin, Toha ya itu semua adalah ayat-ayat mutasyabihat ya yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Walaupun ada beberapa ulama yang berusaha menafsirkannya, tetapi itu belum finish ya. Hanya Allah saja mengetahuinya. Nah, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Selain itu juga ayat mutasyabihat itu berkaitan dengan hal-hal yang keakhiratan. Yaitu bagaimana gambaran surga, gambaran neraka, itu sebenarnya masih mutasyabihat ya. Kenikmatan surga itu tidak ada yang tahu ya. Adapun di Al-Qur'an dinyatakan itu barulah perumpamaan ya yang diberikan ya. Belum secara nyatanya seperti itu, bahkan lebih nikmat lagi yang dikatakan. Begitu pula dengan gambaran neraka ya. Itu juga baru perumpamaan ya. Secara nyatanya ya nanti ya. Tapi jangan sampai masuk ya. Nanti ya. Nah, itu adalah Al-Qur'an. Al-Quran juga memiliki kekuatan dalil ya. Kalau bahasa itu qot'i ya. Seluruh riwayat ya. Seluruh riwayat mengenai riwayat maksudnya yang diriwayatkan untuk ayat-ayat Al-Quran ini dia bersifat qot'i ya. Tidak ada yang zoni ya. Nah, ada qot'i atau yang kuat, zoni itu lemah ya. Adapun yang zoni itu bukanlah dari sisi periwayatannya kan, tapi dari sisi orang-orang yang menafsirkannya. Ya, contoh misalkan ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat itu apabila zoni itu zoni karena orang yang menafsirkannya, ya bukan karena Al-Qur'annya, ya. Bukan karena Al-Qur'annya, akan tapi karena orang yang menafsirkannya, ya. Nah, eh, di dalam Al-Qur'an ya, juga mengandung unsur-unsur pendidikan, ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan kata kami ya. Nah, contoh ayat mengenai proses kelahiran manusia ya, itu menggunakan kata kami. Nahnu ya, nahnu. Nah, itu artinya kalau ada ayat yang menggunakan kami ya seperti Al-Baqarah ayat 23 ya. Ini juga menggunakan kata kami. Ya.
apabila kalian ragu apa yang terhadap yang kami turunkan kepada hamba kami, gitu ya. Nah, di sini berarti ada unsur-unsur pendidikan yang dalam yang harus dipelajari oleh umat Islam, ya. Ada sesuatu yang mengandung pelajaran yang sangat berarti, ya. Kata kami. Kata kami juga merupakan kata-kata yang sopan, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Artinya biar umat Islam ini, umat manusia ini mempelajarinya, gitu ya. Berbeda dengan di dalam Al-Qur'an itu juga ada kata-kata aku, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu juga dalam surat Al-Baqarah, ya, itu ketika berkenaan dengan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi ini adalah bangsa yang sombong, ya, bangsa yang sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menggunakan kata aku. Memang kata aku itu melambangkan kesombongan, ya. Nah, untuk orang-orang yang sombong ini Allah Subhanahu wa taala balas dengan kesombongan, ya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, selain itu juga di dalam Al-Qur'an banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat kita terkagum-kagum, ya. Seperti contoh penyebutan Al-Qamar, itu 12 kali. Nah, artinya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan kata-kata syaitan dengan malaikat itu jumlahnya sama dan yang lain-lainnya, ya. Mungkin teman-teman bisa baca di buku-buku apa namanya eh, ilmiah mengenai Al-Quran, ya, akan menjumpai beberapa kekaguman-kekaguman yang mana akan membuat bertambahnya keimanan, ya. Nah, ada satu hal nih yang harus kita perhatikan, ya. Sebelum kita mempelajari Al-Quran itu ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu keimanan kita, ya, keimanan kita. Para sahabat Nabi SAW sebelum mereka mempelajari Al-Quran, keimanan mereka sudah kuat sehingga ketika mereka mempelajari Al-Quran, iman mereka bertambah kuat, ya. Nah, kenapa kok sekarang ada orang yang mempelajari Al-Quran tapi mohon maaf, ya, jangankan beriman, ya, mereka tetap saja dalam kekafiran. Yaitu karena mereka awalnya memang tidak memiliki iman, ya. Sehingga eh, Al-Quran itu jadi tidak berfungsi buat mereka, ya. Bahkan dikatakan dalam ayat Al-Quran itu Al-Quran nanti bagi mereka hanyalah sebagai bahan sesalan saja. Mereka menyesal, ya. Kenapa Al-Quran ini tidak mereka ambil pelajaran, ya, dari dalam Al-Quran ini. Nah, itu, ya, pertama Al-Quran, sumber ajaran Islam yang pertama. Lalu ada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, hadis ini berkaitan dengan perkataan, ya. Hadis kadang-kadang dikatakan sebagai berita, ya. Berita itu kan menggunakan kata-kata yang disampaikan, ya. Sehingga di sini sering sekali dikatakan perkataan Rasulullah SAW, yaitu hadis, ya. Nah, sekarang perkataan perintah dan larangan itu adalah hadis dari Rasulullah SAW, ya. Perintah dan larangan dari Rasulullah SAW itu adalah hadis, ya. Misalkan eh, ada perintah dari Rasulullah, janganlah kalian mengambil riba, gitu. Janganlah kalian mengambil harta anak yatim. Nah, itu ada beberapa perintah-perintah dari Rasulullah, ya, itu merupakan hadis, ya. Ada pula sunnah, ya. Sunnah itu adalah segala perilaku, tindak laku Rasulullah SAW, ya, yang beliau lakukan dalam kehidupan, ya, itu namanya sunnah. Contoh misalkan seperti kita mendahulukan bagian kanan, ya, itu merupakan sunnah, itu merupakan sunnah. Lalu ketika kita memakai sepatu, ya, atau alas kaki dalam keadaan duduk itu juga sunnah. Makan, ya, makan dengan 3 jari itu juga sunnah, ya. Dan lainnya. Bahkan ada salah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas. Ini dia benar-benar
ingin sekali menjalankan seluruh perilaku ya, tindak laku Rasulullah SAW ketika hidup. Pernah suatu ketika ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berjalan ya pada sebuah padang pasir ya. Tiba-tiba saja beliau menunduk dan kembali seperti biasa lagi ya berjalan. Ibnu Abbas pun ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tadi menunduk? Gitu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu kala di sini ada pohon. Ya. Dan saya melihat Rasulullah SAW ketika melewati ini, Rasulullah menunduk agar tidak terkena ranting atau tidak terkena dahan pohon tersebut. Ya. Dan saya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Ibnu Abbas ingat sekali ya, setiap tapak kaki, jejak kaki yang dilintasi oleh Rasulullah itu dilintasi oleh dirinya. Ya. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Nah, memang ada beberapa anak para sahabat ya radhiyallahu anhum itu bernama Abdullah. Yang salah satunya ini Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Ada lagi Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ya. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan Ibnu Mas'ud ya. Nah, setiap Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum memiliki keistimewaan masing-masing yang berbeda-beda ya. Nah, salah satunya Ibnu Abbas. Ini beliau sangat mencintai sunnah Rasulullah ya, bahkan ingin sekali apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilakukan oleh dirinya ya. Nah, dalam hadis ini ada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan. Ada namanya hadis sahih ya. Hadis sahih. Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang kuat dari segi matannya, kuat dari sisi periwayatannya ya, sampai kepada Rasulullah SAW ya. Hadis sahih ya. Ada lagi hadis hasan ya. Hadis hasan ini dia di bawah sahih ya, tapi dia masih bagus ya. Hadis hasan ini jadi ada hadis yang secara matanya dia agak berbeda-beda, tapi dia ada kesamaan gitu ya, ada kesamaan ya. Hadis hasan ya. Perawinya kuat ya, tapi ada perbedaan dalam sisi matan, tapi memiliki makna yang sama ya. Ada lagi hadis doif ya. Nah, hadis doif ini hadis lemah ya. Tapi lemahnya ini bisa berbagai macam lemahnya ini ya. Ada yang lemahnya karena perawinya ya. Tapi segi matannya kuat ya. Tapi perawinya yang bikin lemah. Ada juga lemah dia matannya lemah ya. Tapi perawinya kuat. Nah, tapi si perawinya ini dia menyatakan kalau hadis itu lemah ya. Salah satu contohnya yang terkenal itu ya tuh ya. Thalabul ilmi walau bisin ya. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu hadis dhaif, yang lemah ya. Nah, ada lagi hadis yang maudhu, palsu. Nah, ini hati-hati ya, hadis-hadis palsu ya. Banyak dijumpai sekarang hadis palsu ya. Hadis-hadis yang tidak bersumber pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengancam bagi orang-orang yang menyebarkan hadis palsu, ya, itu sama saja menyiapkan kursi di neraka. Ya. Ada hadisnya ya. Jadi hati-hati ya, barang siapa yang menyebarkan hadis sebuah perkataan yang tidak pernah atau suatu perbuatan yang tidak pernah aku lakukan, Rasulullah bersabda ya, maka ya orang itu ya, maksudnya orang itu dia menempelkan atau menisbatkannya pada diriku ya, maka dia sama saja telah menyiapkan sebuah kursi di neraka ya. Nah itu ya, hati-hati dengan hadis palsu ini ya. Dan bahkan hadis palsu ini banyak juga ternyata yang sudah terkenal ya. Nanti ada beberapa hadis berdasarkan perawinya ya. Nah, itu ada namanya hadis itu mutawatir ya. Hadis mutawatir.
Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat terpercaya yang tidak ada keraguan, ya, tidak ada perbedaan, ya, di dalam matannya, ya, sama semua, ya. Nah, hadis mutawatir. Nah, hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman itu ada yang mengatakan itu mutawatir, ya, mutawatir. Apabila menolak hadis mutawatir, hukumannya berat, yaitu sama saja keluar dari agama Islam atau murtad, ya. Nah, hati-hati ya ketika ada suatu hadis ya di mutawatir, ya, sudah sangat kuat itu, ya. Dan juga ada hadis qudsi, ya. Hadis qudsi pun juga ada yang sahih, ya, dan mutawatir, ya. Nah, hadis mutawatir ini wajib untuk kita percaya, wajib. Kenapa? Karena kedudukan mutawatir ini dia sudah di bawah Al-Qur'an, ini sahih, ya. Sahih mutawatir. Dia menjadi sahih karena dia mutawatir. Lalu ada lagi hadis ahad, ya. Hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan awalnya oleh satu orang sahabat, ya. Lalu ada lagi hadis masyhur, ya. Hadis yang terkenal, yaitu hadis yang awalnya diriwayatkan oleh satu orang sahabat lalu menyebar ke sahabat yang lain dan menyebar ke orang, ya. Itu namanya hadis masyhur. Tapi hadis masyhur ini ada juga yang maudhu, ya, palsu, ya, atau bahkan dhaif, ya, masyhur, ya. Yang maudhu itu contohnya adalah hadis mengenai bulan Ramadan, ya, yaitu 10 hari pertama. Sering sekali kita ya ketika di awal bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, ya, itu sering sekali disampaikan bahwa 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, ya. Nah, itu adalah hadis palsu, ya. Kenapa? Ya. Karena Ramadan setiap detiknya, ya, setiap menitnya, setiap harinya itu ada rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. Satu kesatuan, bukan dibagi-bagi menjadi 3 seperti itu, ya. Lalu kasihan kalau misalkan hal itu benar, ya. Misalkan ada seorang yang berpuasa baru 10 hari lalu dia meninggal. Berarti dia belum itqum minan nar dong, ya. Berarti dia belum maghfirah, belum diampunin, baru dapat rahmat aja. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang aneh gitu, ya. Nah, dari sisi matanya bermasalah, ya. Dari sisi mata bermasalah dan juga perawinya juga bermasalah, ya. Nah, Ramadan itu dia dari setiap detik-detiknya, ya, mulai dari maghrib, ya, ketika hari pertama Ramadan, setiap detiknya itu sudah itqum minan nar, sudah maghfirah, sudah rahmat, ya. Jadi tidak ada istilah 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar, ya. Itu setiap awalnya, setiap jamnya, ya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-30 atau hari ke-29, tiga-tiganya ada, ya. Bukan cuma dipisah-pisah seperti tadi, ya. Nah, itu hadis maudhu, tapi masyhur, ya, terkenal, ya. Sering sekali disampaikan, ya, padahal itu salah, ya. Nah, itu ya hadis, ya. Dan juga hadis itu ada yang qat'i, ada yang zonni, ya. Hadis yang qat'i yang tadi mutawatir, ya, hadis qat'i, ya. Hadis zonni itu hadis yang lemah, ya, atau hadis yang dhaif, ya, hadis lemah, ya. Nah, hadis qat'i ini dia sangat kuat, ya, perawinya dan juga matan-matannya. Itu hadisnya. Nah, lalu yang ketiga, ini adalah ijma. Ijma. Nah, ada juga yang bilang ketiga itu adalah kias, tapi ijma atau kias ini dia diperdebatkan, ya, level yang tiga atau keempat, ya, tapi yang pasti kalau satu yang kedua itu pasti Al-Quran dan hadis atau sunnah, ya. Nah, kita masuk ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama, ya. Kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum, ya.
Lalu kalau ulamanya itu adalah ulama lokal, ya itu namanya fatwa. Ya, misalkan khusus Indonesia, ya khusus Indonesia namanya fatwa, khusus di Malaysia fatwa, ya. Ada namanya mufti, yaitu seorang yang memberikan fatwa, ya. Nah, kalau di Indonesia itu namanya muftinya itu Majelis Ulama Indonesia, ya, muftinya. Atau mungkin ada lembaga-lembaga lain, ya. Nah, itu mereka memberikan fatwa, yang mereka memberikan keputusan, ya, kesepakatan terhadap suatu hukum tertentu, ya, yang menyangkut hal agama, ya, yaitu ijma, kesepakatan, ijma atau jama, ya kan, jamaah, ya, yaitu bersama, ya, kesepakatan bersama untuk menetapkan suatu hukum, ya. Nah, itu ijma. Lalu yang keempat itu adalah kias, ya. Kias ini adalah analogi, ya, membandingkan, perbandingan. Kias contohnya seperti hukum dalam zakat, ya. Zakat dengan makanan pokok. Nah, karena beras ada di Indonesia, dia berfungsi sama dengan kurma yang ada di Timur Tengah atau di Arab Saudi, ya, maka diperbolehkan zakat dengan menggunakan beras, ya, karena dia kias, ya. Lalu contohnya lagi seperti khamar, ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa khamar itu bisa menghilangkan akal, ya. Khamar itu bisa menghilangkan akal. Nah, ada suatu obat-obatan terlarang, ya, yang juga bisa menghilangkan akal. Nah, berarti obat-obatan terlarang ini dikiaskan, dia sama seperti khamar, itu haram, ya. Nah, itu ya kias. Jadi menganalogikan atau membandingkan dengan sesuatu yang sama karena memberikan efek dampak yang sama, ya, kias, ya. Lalu istihsan, ya. Istihsan ini adalah mengambil yang baik, ya. Mengambil yang sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik, ya, istihsan, ya. Contoh misalkan, ya. Contoh misalkan saat ini ada lembaga keuangan konvensional, ada lembaga keuangan syariah, ya. Maka istihsannya itu yang ambil yang syariah, ya. Mengambillah yang syariah, ya. Nah, itu istihsan, mengambil yang terbaik, ya. Lalu musalim mursalah. Nah, musalim mursalah ini dia mengambil dua hal yang baik dan dia mengambil yang lebih baik, yang memiliki lebih bermaslahat, ya. Nah, contoh misalkan ada dua jalan, ya, ada dua jalan sama-sama baik, ya, dua-duanya halal, ya, sama-sama. Tapi dipilih yang paling baik, ya, dipilih yang paling baik, itu namanya musalim mursalah, ya, dipilih yang paling baik. Atau mungkin teman-teman, ya, kalau ada yang mau nikah nih, misalkan laki-laki, ya, memilih calon perempuannya, ya, misalkan nih dia sama-sama kaya, sama-sama apa gitu, ya, tapi lihat yang solehnya yang mana, ya, yang lebih solehnya yang mana, ya, yang lebih solihahnya, ya. Nah, yang lebih solihahnya yang mana gitu, ya. Nah, itu misalnya mursalah, ya. Lalu ada namanya saduz zari'ah atau saduz zara'i, ya. Nah, saduz zara'i ini adalah menutup suatu jalan, ya, menuju keburukan, ya. Itu sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri. Menutup satu jalan dalam menuju satu keburukan, ya, itu sama seperti menutup keburukan itu sendiri. Nah, dalam Islam itu dia mengkat, ya, memotong, bukan hanya ketika sudah kejadian, tapi preventif, ya, mencegah, ya. Oleh karena itulah dalam Al-Quran surat An-Nur, ya, itu dikatakan bahwa wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, itulah seburuk-buruknya jalan yang diambil itu kan. Nah,
Di dalam ayat Al-Quran tersebut dikatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Bukan janganlah kalian berzina, tapi janganlah kalian mendekati zina. Artinya apa? Mendekatinya saja sudah dilarang gitu loh, ya. Jalan menujunya saja sudah dilarang, ya. Nah, jadi segala jalan menuju keburukan itu harus ditutup, ya. Harus ditutup. Nah, seperti menutup keburukan itu sendiri, ya. Seperti menutup keburukan itu sendiri, ya. Misalkan nih apa musyrik itu kan haram, ya, mensekutukan Allah itu haram, maka jalan menuju musyrik, jalan menuju menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semua jalannya harus ditutup, ya. Contoh misalkan, ya, wah ada ramalan bintang, ya, udah tutup, ya, jangan dilihat, jangan jangan istilahnya nantangin, ya. Saya kan iseng-iseng doang gitu kan, atau, pengen lihat dulu, nggak, kok nggak percaya, tapi begitu dibaca, iya ya, kok iya ya? Kan hati-hati ya, atau iseng-iseng, rek spasi nama ya, iseng-iseng, kirim rek spasi nama, iya ya, kok bisa sih, tahu aja. Nah kan, itu ya, makanya harus ditutup dari awal ya, jangan nantangin gitu kan, jangan coba-coba ya hal-hal yang buruk gitu. Nanti kejeblos gitu. Ibaratnya seperti sebuah hadis ya. Al halalun bayin, al haramun bayin, wa ma bainahuma mutasyabihat ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, di antara yang haram dan halal ini ada yang mutasyabihat ya, ada yang masih abu-abu ya. Nah, yang abu-abu ini ya, ini diibaratkan seperti seorang pengembala yang mengembala seekor dombanya ya di sebuah dekat dengan taman yang terlarang untuk dimasuki gitu ya. Nah, ketika dia membiarkan dombanya itu untuk memakan dahan-dahan yang keluar ya dari taman itu ya, maka dia akan ketarik ke dalam taman itu ya secara perlahan-lahan. Nah, barang siapa yang menjaga dari hal-hal yang mutasyabihat, ya, di dalam hadis itu dikatakan ya, itu hadis arba'in nomor 6 ya. Ya, hadis arba'in nomor 6 kalau saya Imam Nawawi ya. Itu dikatakan bahwa barang siapa yang menjaga dari hal-hal yang mutasyabihat, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya, ya. Nah, dia telah menjaga agamanya. Adalah sadu zariah atau sadu zaroi ya dalam apa namanya kajian hukum Islam ya. Nah, itu sumber jalan Islam. Lalu ada lagi urf. Urf ini adalah adat istiadat atau budaya, tapi bukan sembarang budaya ya. Ini adalah budaya penduduk Madinah ya, penduduk Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu adalah penduduk yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, jadi bukan urf sembarang penduduk ya. Ada yang mengatakan urf ini adalah adat istiadat. Ya betul asli, adat istiadat, tapi adat istiadatnya orang Madinah ya. Karena orang Madinah itu selalu menjalankan perintah Rasulullah SAW ya. Yaitu melihat bagaimana ketika ada suatu kasus ya, dilihat penduduk Madinah ketika ada kasus seperti ini dia berlaku seperti apa gitu kan. Nah, jadi dia menjadi salah satu apa namanya urf ya apa hukum ya, ngambil dari urf hukum. Nah, atau contohnya lagi ini ya, ketika sholat ya, nah itu juga bisa melihat ya. Penduduk Madinah itu sholatnya seperti apa sih gitu. Kenapa melihat penduduk Madinah? Penduduk Madinah asli ya, penduduk Madinah yang asli. Karena yang penduduk Madinah itu mereka mengikuti sunnah Rasulullah ya. Nah itu ya urf. Lalu yang berikutnya adalah syar'i min qablana, yaitu eh, syariat dari sebelumnya. Itu para syariat dari para sahabat Rasulullah ya. Nah, syar'i min qablana ya. Itu bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ya, ketika mereka menghadapi suatu peristiwa ya, apa yang mereka lakukan. Nah, itu namanya syar'i min qablana ya.
Nah, ini adalah beberapa sumber ajaran Islam ya, yang mana mulai dari ijma ya sampai dengan syar'i min qablana ini memang masih banyak perdebatan ya, perdebatan. Yang sudah pastinya, yang sudah sahihnya itu ini ya, sahih ya, yaitu hadis Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu adalah beberapa sumber ajaran Islam ya yang kita punya ya. Oke, demikianlah mengenai mata kuliah kita ya. Pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga ini yaitu Islam dan sumber ajarannya. Terima kasih ya pada teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.